kabar? Jumpa lagi dengan YouTube channel Karakayas Family. Ketemu lagi dengan aku, Mama Vina. Udah lama banget guys, nggak nongol di sini. Gimana teman-teman? Apa kabar? Alhamdulillah ya, insya Allah semuanya baik-baik aja. Amin. Anyways, video kali ini itu karena aku udah diteror berkali-kali sama teman-teman, baik itu melalui DM maupun YouTube channel ya. Sorry baru bisa jawab sekarang karena beberapa bulan kemarin itu banyak banget kesibukan yang nggak sempat gitu buat edit video. Kali ini aku bakalan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan itu yang terkait dengan kursus bahasa Inggris yang kemarin aku lakuin itu ya, dan secara general sekolah di Australia itu gimana. Tapi mungkin di video yang part 1 ini aku nggak bisa jawab semuanya karena banyak banget, dan aku bakalan jawab di next video. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Kak, kalau visa student bisa dapetin kursus bahasa Inggris gratis nggak ya? Tergantung kamu punya beasiswa atau enggak. Kalau kamu punya beasiswa, rata-rata sih dibayarin sama beasiswanya ya. Tapi kalau enggak, kamu kudu bayar sendiri dengan fee international student. Dan itu mahal banget ya. Saran aku buat kamu yang dalam kondisi seperti ini, yang under student visa tanpa beasiswa, kamu lebih baik untuk kursus bahasa Inggris itu di TAFE ya, daripada kayak lembaga-lembaga private kayak IDP. Karena di TAFE itu sendiri walaupun international student biayanya nggak terlalu mahal gitu, dan mereka itu punya tingkatan level bahasa Inggris dari yang paling rendah, dari yang kamu nggak bisa apapun, nggak bisa baca lah ya, umpama teman-teman dari kayak Korea atau Jepang itu kan abjadnya udah beda sendiri gitu kan. Nah itu tuh bakal diajarin dari nol, dari kamu baca abjad yang ABC bla 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 gitu, benar-benar dari nol. Terus nanti ada tingkatan sampai akhirnya tingkatan untuk kamu further study, which is itu adalah tingkatan yang paling atas, dimana kamu kalau berhasil lulus dari level itu, kamu dianggap bisa melanjutkan ke universitas atau sekolah-sekolah kursus tertentu gitu. Next, berapa perbandingan biaya kuliah harga internasional dengan pemilik kartu PR? Jadi di sini sistem kuliahnya itu walaupun domestik ya, ada yang dibantu pemerintah, ada yang dengan subsidi pemerintah, ada yang tanpa subsidi pemerintah. Tentu aja dilihat dari income-nya. Kalau kamu mendapatkan subsidi pemerintah itu bakalan lebih murah gitu. Tapi enaknya di sini itu walaupun kamu dapat subsidi ataupun enggak, kamu bakalan bisa mendapatkan yang namanya loan. Jadi kayak pinjaman dari pemerintah gitu, yang dia akan membayarkan universitas kamu sampai kamu lulus, dan kemudian setelah kamu bekerja, gaji kamu dipotong gitu, kayak nominal tertentu untuk melunasi utang tersebut gitu. Jadi kamu dibayarin dulu buat kuliah, dibayarnya dengan cara dicicil pada saat kamu bekerja nanti gitu. Perbandingan harga per tahun international student sama domestic student yang disubsidi pemerintah itu, aku ambil contohnya dengan subjek Master of Environmental Science ya. Itu durasinya 1,5 tahun sampai 2 tahun. Dan kalau kamu international student, per tahunnya itu kamu harus membayar $42.100 Australia, which is itu sekitar 420 juta per tahun. Kalau kamu bisa menempuh 1,5 tahun ya berarti 63.150 gitu ya. Tapi kalau kamu domestik dan disubsidi pemerintah, kamu tuh hanya perlu membayarkan 8.825, which is setara dengan 88 juta. Jadi itu perbandingannya yang kentara banget ya. Itu bener-bener kalau budget pas-pasan, aduh ini mahal banget gitu. Makanya aku di sini, aku insyaallah bakalan nunggu PR aku dulu, baru mau ngelanjutin sekolah gitu di universitas, ambil S2 insyaallah.
Karena walaupun sekarang aku temporary visa, itu masih menunggu permanent visanya aku tuh tetap dihitung international student gitu loh kalau buat di universitas. Tapi kalau buat di TAFE gitu aku udah domestik gitu. Bedanya apa nggak tahu, kebijakan itu udah kayak gitu loh. Jadi kalau universitas aku harus nunggu PR aku benar-benar di granted baru aku dinyatakan domestic student. Tapi kalau di TAFE walaupun hanya sebagai TR, temporary resident, itu udah dianggap sebagai domestic gitu. Mungkin karena level pendidikannya beda kali ya. Kalau di TAFE kan lebih ke kursus, kalau universitas kan ya universitas gitu loh. Next, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, apakah lulusan S1 di Indonesia gitu memungkinkan untuk visanya di granted kalau ambil down degree di Australia? Kalau ambil master Inggris sama biayanya belum kuat Kak, katanya gitu. Sekarang kembali lagi ya ke tujuan kamu, mau hanya sekolah di luar negeri tapi mengulang kembali, atau kamu emang mau sekolah di luar negeri tapi mendapatkan level pendidikan yang lebih tinggi gitu. Karena apa gunanya gitu ya, kamu udah S1 di Indonesia lalu ke luar negeri mau ambil S1 lagi gitu loh. Apa nggak sayang itu S1-nya yang di Indonesia kemarin, ya kan udah 4 tahun, masa mau 4 tahun lagi gitu ya. Dan nggak menjamin sih, walaupun kita down degree kita bakal mendapatkan biaya yang lebih rendah daripada ambil master atau S2 gitu. Jadi tergantung lagi apa motivasi kamu buat sekolah di luar negeri. Kalau saran aku ya, kalau kamu udah ambil S1 di Indonesia dan itu universitasnya universitas yang diakui dunia gitu, kalau mau ke luar negeri sekalian aja master degree, jangan ngambil S1 lagi gitu. Sayang S1-nya di Indonesia gitu kan. Kecuali kalau kamu emang mau ambil S1 lagi tapi beda jurusan gitu ya, beda subjek gitu. Itu kembali lagi ke kalian masing-masing. Tapi kalau aku pribadi, aku sih sayang ya, aku udah punya S1 di UGM, kesini mau ambil S1 lagi gitu. Ya buat apa gitu ya, karena udah 4 tahun di UGM dan kalau kesini mau ambil S1 lagi, jadi kayak ngerasa sayang gitu gak sih, udah kuliah 4 tahun sebelumnya gitu. Jadi aku niatnya sih insyaallah mau lanjut aja deh gitu, mau lanjut S2 gitu. Kecuali kalau teman-teman mau kerja di Australia atau mau menetap di Australia setelah sekolah gitu ya. Contohnya kalau teman-teman udah ada S1 atau S2 nih di bidang keperawatan gitu, atau di bidang kesehatan gitu, farmasi dan lain sebagainya, teman-teman terus udah ada pengalaman bekerja di Indonesia gitu kan. Kalau kalian kesini bekerja di bidang yang sama, itu sertifikasinya tidak diakui gitu loh. Jadi mau nggak mau, walaupun kalian udah bekerja di Indonesia dan mendapatkan pendidikan yang tinggi di bidang kesehatan, kalian itu harus belajar dari awal lagi gitu di sini karena standarnya itu beda gitu. Ini dalam hal standar kesehatan ya. Jadi kalian diharuskan untuk belajar dari awal lagi gitu. Tapi kalau selain itu ya, selain kesehatan, itu mostly subjek yang kita pelajarin itu diakui di sini gitu. Jadi nggak perlu ngulang lagi lah gitu ya. Tinggal melanjutkan aja. Dan kalau umpama ada sertifikasi yang dibutuhkan dari company tertentu, kalian tinggal ambil kursus aja gitu. Dan menjawab pertanyaan yang tentang visa apakah di granted atau enggak gitu ketika ngambil down degree gitu, itu nggak menjamin ya. Masalah di granted visanya atau enggak itu bukan urusan kita, hanya pihak imigrasi dan Tuhan yang tahu gitu. Jadi kayak walaupun si A udah memenuhi standar bla 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 bla, tapi kalau emang bukan rezekinya dia nggak bakalan dapat. Tapi si B yang standarnya mungkin kurang 1-2 gitu ya, tapi emang rezekinya mereka itu bisa dapat gitu loh. Jadi kayak kita nggak bisa nentuin gitu kita dapat atau enggak. Istilahnya hanya pihak imigrasi dan Tuhan yang tahu gitu. Jadi kita tinggal menerima aja apa keputusannya gitu. Saran aku sih ya, kalau kalian punya kesempatan gitu ya, punya kesempatan buat daftar beasiswa, why not gitu. Jadi kalian coba dulu beasiswa di Indonesia. Kalau S2 ada PDP sama ada AAS ya, yang mau ke Australia gitu. Coba aja gitu, karena
sekalinya dapat beasiswa gitu, kalian gak usah mikir tentang gimana nih biaya hidupnya di sini, gimana nih bayar bukunya bla bla bla, karena udah di cover sama beasiswa itu sendiri gitu. Jadi kalau bisa kalian mau sekolah ke luar negeri, kalau umpama budget kalian pas-pasan, fokusin untuk ngedapetin beasiswa itu dulu.